Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gartek semuanya, kembali lagi bersama kami di channelnya DPC Gartek Sukabumi. Seperti biasanya, kami akan memberikan informasi-informasi yang menarik seputar serikat pekerja, serikat buruh, dan ketenaga kerjaan untuk semua sahabat Gartek dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan membagikan kepada sahabat Gartek semuanya mengenai pasal-pasal apa saja ataupun hal-hal apa saja yang dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun sebelum kita masuk pada penjelasannya, kita lihat dulu yang lewat berikut ini. Dalam bab 4 klaster ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja merevisi 4 undang-undang, yaitu di dalamnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Revisi-revisi tersebut meliputi penghapusan, pengubahan, dan penambahan pasal. Terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada 29 pasal yang dihapus, 31 pasal yang diubah, dan 13 pasal baru yang disisipkan. Nah, sahabat Gartek yang kini memimpin perusahaan atau bekerja sebagai HR perlu mengetahui, dan bagi kawan-kawan sahabat Gartek semuanya yang bekerja di suatu perusahaan juga harus mengetahui apa saja revisi aturan ketenagakerjaan tersebut. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya menyebutkan pokok-pokok aturan, misalnya mengenai upah minimum, lembur, dan PKWT, sedangkan ketentuan secara detail akan diatur dalam peraturan pemerintah. Berikut ini adalah aturan ketenagakerjaan yang berubah berdasarkan naskah Undang-Undang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Yang pertama adalah penggunaan tenaga kerja asing. Jika dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memenuhi 2 syarat dokumen perizinan, yakni izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau biasa disebut IMTA, dan rencana penggunaan tenaga kerja asing ataupun biasa disebut dengan RPTKA dari Kementerian Ketenagakerjaan. Maka kini syarat untuk mempekerjakan tenaga kerja asing hanya cukup dengan dokumen RPTKA saja. Dengan penyederhanaan perizinan ini, pengusaha lebih mudah untuk mempekerjakan tenaga kerja asing untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu seperti yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja tetap melarang tenaga kerja asing untuk menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Yang kedua adalah jangka waktu PKWT. Ini adalah salah satu bagian yang banyak disoroti oleh kalangan serikat pekerja, serikat buruh, karena Undang-Undang Cipta Kerja dinilai memungkinkan sistem kontrak ataupun PKWT yang berkepanjangan. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Secara eksplisit tidak ada pasal yang menyebutkan mengenai hal tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal 59 dan menghapus ketentuan mengenai jangka waktu PKWT maksimal 2 tahun. Perpanjangan 1 kali maksimal 1 tahun dan pembaruan 1 kali maksimal 2 tahun. Sebagai gantinya, pasal 59 ayat 4 menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai sifat dan jenis kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan PKWT diatur dalam peraturan pemerintah.
Dengan demikian, ketentuan jangka waktu PKWT akan diatur secara terpisah di dalam aturan turunannya, bukan diatur di dalam undang-undang seperti sebelumnya. Jadi, pertanyaan tentang apakah jangka waktu PKWT tidak terbatas baru akan diatur dalam peraturan pemerintah, dan sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Tapi tidak akan kita bahas di sini ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kompensasi bagi karyawan PKWT. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada aturan yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada karyawan PKWT atau sering biasa disebut sebagai karyawan kontrak. Namun Undang-Undang Cipta Kerja menyisipkan pasal 61A yang menegaskan adanya kewajiban tersebut. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa yang pertama, dalam hal PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja ataupun buruh. 2. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja buruh sesuai dengan masa kerja pekerja ataupun buruh di perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sahabat Gaptek semuanya, jika mempekerjakan karyawan PKWT atau sahabat Gaptek semuanya menjadi pekerja kontrak ataupun PKWT, sahabat Gaptek semuanya kini perlu bersiap-siap untuk menerima kompensasi saat masa kontrak kawan-kawan berakhir. Selanjutnya nomor 4 yaitu waktu kerja lembur. Pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang waktu kerja lembur juga dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jika sebelumnya maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu, maka sekarang menjadi maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Perubahan lainnya, jika ketentuan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004, maka kini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Ini artinya aturan penghitungan upah lembur yang selama ini Anda terapkan ataupun kawan-kawan rasakan di perusahaannya masing-masing bisa berubah dengan adanya ketentuan penambahan jam kerja lembur maksimal. Yang kelima adalah upah minimum. Secara prinsip tidak ada perubahan mengenai ketentuan mengenai upah minimum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hanya saja jika sebelumnya tentang ketentuan mengenai upah minimum berlaku untuk semua pengusaha, maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja upah minimum itu tidak wajib atau dikecualikan bagi pengusaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam pasal 90B. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi usaha mikro dan kecil selanjutnya diatur di dalam undang-undang turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang pengupahan. Yang keenam adalah pesangon untuk karyawan. Sebetulnya tidak ada yang berubah secara signifikan ya dengan kewajiban pengusaha untuk membayarkan uang pesangonnya, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak bagi karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja ataupun PHK di pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Besarannya pun sama untuk pesangon dari 1 sampai 9 bulan upah dan UPMK ataupun uang penghargaan masa kerja dari 2 bulan hingga 10 bulan upah. Namun yang membedakan adalah pasal-pasal mengenai ketentuan pembayaran pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 dan 1 kali ketentuan pasal 156 sesuai alasan PHK.
dari pasal 161 hingga 172 dihapus. Sebagai gantinya, ketentuan mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Dan yang ketujuh adalah jaminan sosial tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga menambahkan pasal-pasal baru dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengatur mengenai program jaminan kehilangan pekerjaan ke dalam sistem jaminan sosial. Dengan demikian, program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Manfaat JKP sendiri diberikan kepada pekerja buruh yang mengalami PHK berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Nilai manfaat JKP paling banyak adalah 6 bulan upah, dan ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja diperkirakan melahirkan 37 peraturan perusahaan dan 5 peraturan presiden yang akan dibuat dalam 3 bulan sejak undang-undang disahkan. Sahabat Gartek semuanya dimanapun kalian berada, itu tadi mengenai pembahasan hal-hal apa saja ataupun pasal-pasal apa saja sih yang dirubah dari undang-undang sebelumnya, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dirubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Sekian video dari kami DPC Gartek Sukabumi, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi sahabat Gartek semuanya dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe ya sahabat Gartek semuanya, supaya kami tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi yang menarik kepada sahabat Gartek semuanya. Sekian dulu di video kita kali ini, kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.